Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saya akan menyampaikan khotbah pada Minggu 17 Januari 2021, dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada Minggu 17 Januari 2021 tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat 43 sampai ayat 51. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu 17 Januari 2021 dari Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat 51 adalah Tuhan mengenalmu. Allah yang kita sembah dalam pribadi Yesus bukanlah Allah yang melihat kita hanya sekilas saja, tetapi Dia adalah Allah yang mengetahui dan mengenal kita secara dalam. Yesus dapat dan mampu melihat dan mengenal siapakah diri kita yang sebenarnya. Artinya, tidak seorang pun
yang dapat menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan. Semuanya Allah ketahui. Topeng apapun yang kita pakai, rambut palsu yang bagaimanapun yang kita pakai untuk menutupi diri kita, Tuhan Yesus melihat dan mengenal siapa kita. Pengenalan Yesus yang begitu dalam kepada kita manusia, sehingga Yesus memilih seseorang menjadi muridnya, menjadi pelayannya. Tentu Yesus mempunyai alasan dan tujuan, sehingga memilih seseorang menjadi pelayannya atau menjadi muridnya. Dalam perikop ini, Yesus sendiri yang berinisiatif memanggil dan memilih Filipus yang berasal dari Betsaida menjadi muridnya. Filipus bukan seorang yang menonjol dari antara murid-murid Yesus yang lain. Justru Filipus seorang murid yang tidak mengerti bahwa Yesus berkuasa sanggup melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Di ayat 43 dalam teks ini dituliskan, ketika Yesus berangkat ke Galilea, ia bertemu Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Perjumpaan Yesus dengan Filipus membawa perubahan. Filipus merasakan jamahan Yesus dan meninggalkan kehidupannya untuk mengikut Yesus. Jamahan itu juga mendorong Filipus untuk menceritakan perjumpaannya dengan Yesus kepada Natanael. Dia berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ketika Natanael mendengar, dia mempertanyakan kebenaran keilahian Yesus karena dia berasal dari Nazaret. Kata Natanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pada saat itu, Nazaret adalah sebuah kota yang mempunyai reputasi yang buruk. Selain dianggap penduduknya sebagai pemberontak kepada pemerintahan Romawi, juga dalam hal moral adalah buruk. Maka menurut Natanael yang seorang terpelajar dan mengerti hukum Taurat, tidak mungkin hal yang buruk menjadi asal-usul yang maha kudus. Logikanya menolak kemesiasan Yesus yang berasal dari Nazaret. Filipus gagal memperkenalkan Yesus sebagai Mesias kepada Natanael. Tetapi Filipus tidak menyerah. Ia makin semangat mengajak, dan penuh kesabaran Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Filipus membawa Natanael langsung bertemu dengan Yesus. Dalam perjumpaan itu, Natanael mengalami pertobatan. Dalam perjumpaan itu, Yesus pun melayani Natanael dan menjelaskan Natanael sebagai Israel sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalam hati, tidak ada unsur kemunafikan di dalam hatinya. Yesus mengenal sangat dalam hati dan pikiran Natanael. Dari ketulusan hatinya, tanpa ada kemunafikan untuk datang dan berjumpa dengan Yesus. Walaupun ada pernyataan Natanael, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jika awalnya sikap Natanael melihat
keburukan asal-usul Yesus dan merendahkannya, tetapi sebaliknya, Yesus justru memunculkan kebaikan yang ada dalam diri Natanael. Yesus memuji ketulusan hatinya sebagai Israel sejati, menghargai ketekunan Natanael mempelajari dan merenungkan hukum Taurat, sehingga Yesus mengatakan bahwa ia melihat Natanael di bawah pohon ara. Walaupun Yesus tidak memberitahu apa yang dilakukan Natanael di bawah pohon ara, tetapi sudah menjadi kebiasaan para rabi Yahudi yang sangat suka belajar dan merenung secara pribadi di bawah pohon ara. Tentu Natanael sangat terkejut karena Yesus begitu dalam mengenalnya, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Yesus menunjukkan kuasanya di sini, bahwa dia sudah mengetahui dan mengenal Natanael bahkan sebelum Natanael menyadarinya. Jawaban Yesus yang begitu mengenal Natanael secara dalam membuat Natanael sangat tersentuh. Pengenalan Yesus tidak sekilas atau hanya asal kenal saja. Itu sebabnya Natanael mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yang pada mulanya Natanael merendahkan Nazaret, tidak menerima kemesiasan Yesus karena berasal dari Nazaret. Akhirnya hati Natanael tersentuh. Dia disadarkan oleh jamahan kasih Tuhan Yesus, sehingga hatinya bertobat, menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, Raja orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perikop ini, apa yang bisa kita petik dari jawaban Yesus kepada Natanael? Minggu hari ini, minggu kedua setelah Epifanias, yaitu penampakan Tuhan, Allah telah menampakkan dirinya di dalam Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dan juga menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Allah tidak hanya mengenal kita, tetapi juga memanggil kita menjadi murid-Nya yang benar-benar mengenal Yesus dan mau belajar firman-Nya seperti Filipus dan Natanael. Untuk mengenal Allah lebih dalam, maka kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita harus mau mempelajari segala hal tentang Dia dengan membaca firman Allah dan bersekutu dengannya setiap hari. Mengenal Allah berarti mau berbicara dengan Bapa kita di sorga melalui doa kita. Percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, serta bergantung setiap hari pada kuasa dan bimbingan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Maka melalui teks ini, ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah, setelah kita mengenal dan percaya Yesus, ajaklah orang lain ke dalam kehidupan dan kebenaran lewat pertemuan dengan Yesus. Ada nyanyian anak sekolah minggu yang liriknya demikian. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
Nyanyian ini mengajarkan kepada orang-orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus untuk membawa teman-temannya yang lain bertemu dan mengenal Yesus. Hal ini kita mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Mari ajak semua anggota keluargamu untuk bertemu dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, lewat ibadah minggu di gereja dan lewat doa setiap harinya kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus mengenal dan mengetahui kita luar dan dalam. Yesus mengetahui isi hati kita. Yesus mengetahui apa yang menjadi kerinduan kita, mengetahui karakter dan kelemahan kita, mengetahui semua sejarah kehidupan kita yang lewat-lewat, bahkan mengetahui masa depan kita. Kasih-Nya menembus sampai relung hati kita. Lalu apakah kita masih mau menutup pintu hati kita? Belajar dari Filipus dan Nathanael yang terpana melihat kuasa dan kasih Yesus, maka kita harus mau membuka pintu hati kita untuk lebih mengenal Yesus. Dialah sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber kekuatan, dan keselamatan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Memang kita tidak bisa sempurna mengenal pribadi Allah yang tidak terbatas, karena pengetahuan kita terbatas sebagai manusia. Tetapi iman kita memampukan kita untuk mengenal Allah dengan benar di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kehidupan kita tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Allah. Semuanya nyata terlihat. Kita tidak bisa berpura-pura. Kita tidak bisa memakai topeng untuk menutup wajah kita. Kita tidak bisa memakai rambut palsu untuk menutupi siapa kita sesungguhnya. Karena semuanya itu akan diketahui oleh Tuhan Yesus Kristus secara nyata siapa kita yang sebenarnya. Ada seorang pria dari negeri asing yang menyembunyikan sebuah rahasia tentang dirinya selama 11 tahun. Tidak ada seorang pun menyangka ia bermasalah. Bahkan di rumahnya pun perilakunya tampak wajar. Setiap malam ia selalu duduk sambil memegang koran, sehingga istrinya pun tidak mengetahui masalah suaminya. Namun akhirnya ia tidak sanggup lagi menahan tekanan karena terus-menerus menyembunyikan rahasianya. Setelah bertahun-tahun menjaga rahasia, pria itu pun mengakui bahwa sebenarnya ia buta huruf. Selama ini ia berpura-pura bisa membaca dengan memegang koran dan pura-pura membacanya. Banyak orang yang berpura-pura dalam kehidupan rohani. Mereka tampak seorang Kristiani, gaya berbicara layaknya seorang Kristiani, menjadi anggota jemaat di suatu gereja dan menyembunyikan dosa-dosa mereka dengan hati-hati sekali, supaya tidak diketahui oleh siapapun. Mereka kelihatan amat saleh dan berusaha memberi kesan yang baik. Namun jauh di lubuk hati mereka, mereka tidak pernah mengakui kondisi mereka yang penuh dengan dosa kepada Allah. Secara lahiriah, mereka tampak benar, namun secara rohaniah, mereka penuh kemunafikan. Kiranya kepura-puraan yang begitu jauh dari kehidupan kita.
ketulusan Nathanael yang mau membuka pintu hatinya mengenal dan percaya kepada Yesus menjadi teladan bagi kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Nathanael bahwa dia akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Maka melalui teks ini kita bisa melihat bahwa ketulusan hati Nathanael, demikianlah kiranya ketulusan hati kita membuka pintu hati kita untuk mengenal dan percaya kepada Yesus, sehingga dengan ketulusan hati kita yang membuka pintu hati kita itu, maka kita akan bisa melihat lagi hal-hal yang lebih besar yang akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka mari membuka pintu hati untuk lebih mengenal Yesus lewat ibadah minggu, lewat doa pribadi kita. Ketika kita berbicara secara pribadi kepada Allah kita setiap hari dalam doa kita, semakin setiap saat, setiap hari kita berbicara, berdoa kepadanya, kita pun akan semakin mengenal dan dekat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita pun akan semakin bisa melihat bahwa ada lagi yang lebih besar yang mau dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberi kehidupan bagi kami. Engkau juga sangat mengenal kami begitu dalam. Biarlah kami setiap harinya mau lebih mengenal-Mu dan lebih mempercayai-Mu bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah Roh Kudus menuntun mereka untuk mengenal dan percaya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.